Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu jaga kesehatan ya. Nah, di video kali ini saya akan lanjut ke bab 2 ya. Judul babnya sistem klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu pengelompokan. Jadi, ada 3 garis besar yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Yang pertama, ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, cara pengklasifikasian makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, pada bab sebelumnya, bab 1, kalian sudah tahu kan kalau semua benda di alam sekitar kita itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada objek atau komponen abiotik, dan yang kedua ada objek atau komponen biotik. Nah, yang abiotik ini yang terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Kemudian yang biotik terdiri dari benda hidup atau yang biasa disebut dengan makhluk hidup. Benda tak hidup atau benda mati ini ciri-cirinya dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri, dan lain sebagainya. Nah, biasanya benda mati ini disebut juga dengan zat. Kalau kita kelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Bisakah kalian menunjukkan benda mana saja yang tergolong benda tak hidup atau benda mati? Iya, pintar sekali. Jadi, benda tak hidup atau benda mati yang bisa kita lihat di sini, itu ada air, batu, tanah, mobil, dan awan. Oke, sekarang saya akan bahas benda-benda hidup atau yang biasa disebut dengan makhluk hidup. Ciri-cirinya, yang pertama memerlukan makanan, kemudian bernafas, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, dan memiliki bahan genetik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Ciri yang pertama, memerlukan makanan. Makhluk hidup itu butuh makan untuk mempertahankan hidup, supaya dia bisa tumbuh dan berkembang, supaya tubuhnya berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah bernafas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernafas. Oksigen yang dihirup digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain energi, pembakaran makanan yang tadi itu akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika makhluk hidup menghembuskan nafas. Ciri yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Zat-zat sisa metabolisme ini pada akhirnya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa itu disebut dengan ekskresi. Zat sisa pada makhluk hidup dapat berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Ciri yang selanjutnya adalah bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah kalian amati itu gerak pada manusia dan hewan. Karena manusia dan hewan ini geraknya aktif dan mudah sekali berpindah tempat. Berbeda dengan tumbuhan. Gerak pada tumbuhan cenderung sulit untuk diamati karena pergerakannya lambat, kemudian geraknya itu pasif atau tidak melakukan gerak yang berpindah-pindah tempat. Ciri yang selanjutnya, peka terhadap rangsang. Sekarang, coba kalian bayangkan apa yang kalian rasakan kalau tiba-tiba kalian menginjak puntung rokok. Pasti kalian akan berteriak, atau paling tidak kalian akan langsung menarik kaki kalian karena kepanasan. Nah, yang kalian lakukan itu merupakan salah satu contoh respon kalian terhadap rangsangan. Rangsangan itu ada 2 ya, ada yang sifatnya fisik, ada juga yang sifatnya kimiawi. Contohnya yang bersifat fisik itu apa? Nah, contohnya cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Sedangkan rangsangan yang bersifat kimiawi bisa berupa bau zat kimia tertentu dan rangsangan-rangsangan dari dalam tubuh seperti rasa lapar dan haus. Manusia dan hewan itu memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Jadi, semua rangsangan itu akan diterima oleh reseptor pada alat indera, kemudian diteruskan ke sistem syaraf pusat sehingga tubuh bisa menanggapi rangsangan tersebut. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem syaraf. Rangsangan yang datang pada tumbuhan itu akan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang tertentu. Contoh,
Ujung batang tumbuhan membengkok ke arah datangnya cahaya. Kemudian daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Ciri yang selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, pada manusia ya, dari janin kemudian jadi bayi, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, dan akhirnya berubah menjadi dewasa. Lanjut ke ciri-ciri berikutnya, yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, dan yang kedua perkembangan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Oke, ciri yang selanjutnya adalah beradaptasi. Adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi ya, ada adaptasi morfologi, fisiologi, kemudian adaptasi tingkah laku. Kalau adaptasi morfologi ini penyesuaian terhadap lingkungan yang ada kaitannya dengan bentuk tubuh dari makhluk hidup itu. Contohnya, bentuk paruh burung antara burung pemakan biji dengan burung pemakan daging itu akan berbeda. Kemudian selanjutnya adaptasi fisiologi. Nah, ini merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap keadaan lingkungan. Contohnya, orang yang tinggal di daerah pegunungan itu akan memiliki hemoglobin yang lebih banyak. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, kaki 1000 itu akan menggulung jika disentuh. Oke, kemudian kita masuk ke ciri-ciri yang terakhir. Memiliki bahan genetik. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti memiliki bahan genetik ya, berupa DNA maupun RNA. Oke, sudah paham belum tentang ciri-ciri makhluk hidup? Kalau sudah, coba perhatikan gambar. Kemudian bisa tidak kalian tunjukkan mana saja yang tergolong makhluk hidup? Ya, pintar. Ada pohon, rumput, ikan, orang, dan juga sapi. Baik anak-anak, terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat membantu kalian untuk mengerjakan penilaian tengah semester besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.